Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19. "Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Judul renungan kali ini, Dari Kehancuran kepada Keselamatan, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, Daryl adalah seorang pemain bisbol legendaris yang nyaris membiarkan narkoba menghancurkan hidupnya. Namun Tuhan membebaskannya dari belenggu itu. Dan sekarang ia sudah bersih selama bertahun-tahun. Kini ia melayani orang-orang yang bergumul dengan kecanduan dan mengarahkan mereka kepada Tuhan. Saat menengok masa lalunya, Daryl yakin Allah telah mengubah kehancurannya menjadi kabar keselamatan untuk orang lain. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah.
Yesus bersama murid-muridnya baru saja melewati badai semalaman di Danau Galilea. Dan kini mereka mendarat di suatu pekuburan. Seorang pria yang kerasukan roh jahat kemudian datang mendekatinya. Yesus berbicara kepada roh-roh jahat yang ada di dalam diri orang itu, mengusir mereka keluar, dan membebaskan orang tersebut. Ketika Yesus hendak pergi, orang tadi memohon untuk ikut. Namun Yesus tidak mengizinkannya, karena Dia memberinya tugas, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Kita tidak pernah membaca tentang orang itu lagi, tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang menarik. Awalnya, warga di wilayah itu takut dan mendesak Yesus untuk pergi. Tetapi ketika Yesus kembali ke sana, berkumpullah sejumlah besar orang. Mungkinkah orang banyak itu adalah hasil pengutusan yang Yesus berikan kepada orang tadi? Mungkinkah pribadi yang pernah dikuasai kegelapan itu menjadi salah satu misionaris pertama, dan dia berhasil memberitakan tentang Yesus yang berkuasa menyelamatkan manusia? Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi ada satu hal yang paling jelas. Ketika Allah memerdekakan kita untuk melayaninya, Dia sanggup mengubah kisah masa lalu yang kelabu menjadi kabar pengharapan dan kasih. Sahabat ODB, dari belenggu apa Anda telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Dan bagaimana Anda dapat menceritakan apa yang telah diperbuatnya untuk Anda kepada orang lain? Tuhan Yesus, Juru Selamat yang mulia, aku memuji-Mu karena kuasa-Mu yang luar biasa. Tiada kuasa kegelapan yang dapat bertahan di hadapan-Mu, Tuhan. Tolonglah aku untuk terus berjalan dalam terang-Mu hari ini. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosper.